Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam reproduksi yang merupakan perkuliahan kita pada sore hari ini. Nah, pengertian dari hak asasi manusia ini adalah yang kaitannya dengan reproduksi adalah hak reproduksi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional. Nah, dokumen internasional tentang hak asasi manusia dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Dan hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak, dan untuk memperoleh informasi juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Nah, juga termasuk hak mereka dalam membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi dan perlakuan sewenang-wenang serta kekerasan. Jadi, ini adalah pengertian dari hak asasi reproduksi. Kemudian mengacu kepada pernyataan di atas bahwa ini kaitannya juga dengan KB, bisa juga dengan gender ya, jadi banyak hal. Maka remaja di sini sebagai bagian dari umat manusia termasuk kelompok yang memiliki atau diakui ya terkait dengan hak-hak reproduksinya dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di Indonesia adalah salah satu dari 178 negara yang ikut menandatangani dan mengakui hak reproduksi remaja yang tertuang dalam dokumen rencana aksi ICPD. Hal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak-hak reproduksi remaja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi ICPD. Rencana aksi ICPD ini mengisyaratkan bahwa negara-negara di dunia ini didorong untuk menyediakan informasi yang lengkap kepada remaja mengenai bagaimana mereka dapat melindungi diri dari kehamilan yang tidak diinginkan dan juga dari HIV atau AIDS. Selain dokumen ICPD, maka hak-hak reproduksi remaja ini didukung oleh instrumen internasional antara lain Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Dokumen Convention on Elimination Discrimination Against Women, dan Konvensi Hak Anak. Di Indonesia ini, hak-hak ini diakui sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 tentang Perkembangan, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga dalam peraturan Presiden RI Perpres nomor 7 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah yang ini memang 2005-2019, otomatis sekarang sudah ada 2009 dan sampai 2013 bahkan lebih lagi ya, jadi RPJM. Dinyatakan bahwa salah satu arah dari RPJM ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja. Dan hal ini memberikan kerangka yang secara legal terhadap jaminan pengakuan dan pemenuhan reproduksi remaja di Indonesia. Nah, ini terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation atau IPPF. Yang mana hak untuk hidup semua perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan. Oleh karena itu sangat diperhatikan sekali atau sangat dipantau ya untuk angka kematian ibu karena ini merupakan salah satu hak ya dalam reproduksi. Terus, hak atas kemerdekaan dan keamanan setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil ataupun menjalani sterilisasi dan aborsi. Itu sudah merupakan hak setiap wanita.
Selain itu terdapat hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan juga reproduksinya. Kemudian, hak-hak atas kerahasiaan pribadi yang mana setiap individu itu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya. Dan ini tidak boleh diganggu-gugat oleh baik bidan ataupun keluarga ya, karena kita harus menghargai akan hak asasi tersebut. Kemudian ada hak atas kebebasan berpikir. Setiap individu ini bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi, dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. Kemudian, hak mendapatkan informasi dan pendidikan setiap individu, di mana mempunyai informasi dan pendidikan. Yang mana setiap individu itu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga. Kemudian hak untuk menikah atau tidak menikah, serta membentuk dan merencanakan keluarga. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan waktunya dia untuk mempunyai anak. Nah, meskipun tugas kita sebagai bidan apa ini? Pernikahan itu merupakan suatu hak kapan saja. Tetapi harus kita pastikan bahwa kita juga mempunyai program dan ada alasan-alasannya itu yang harus disampaikan meskipun seorang warga negara atau seorang wanita itu memiliki hak tersebut. Kemudian hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan, yang mana setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan dari pelayanan. Kemudian hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, yang mana setiap individu itu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. Selanjutnya adalah hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, yang mana setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Terus hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Apalagi kalau dilihat kemarin kita bahas tentang gender, itu kaitannya antara wanita, dampak dari ketidaksetaraan gender ini adalah salah satunya kekerasan ya. Nah, di sini seorang wanita juga kita juga memiliki hak asasi atas tersebut dalam kesehatan reproduksi. Kemudian di sini terdapat landasan hukum yaitu tentang hak seksual dan hak reproduksi. Ada beberapa instrumen perangkat hukum yang terkait dengan hak-hak tersebut, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan atau CEDAW, konvensinya. Terus kemudian Konferensi Internasional dan Pembangunan ICPD, yang mana itu adalah dari PBB ya kesepakatannya, konferensinya itu pada tahun 1994 di Kairo, Mesir. Kemudian Konferensi Dunia keempat tentang perempuan atau FWCW tahun 95 di Beijing, China. Kemudian Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik ICCPR, yang mana terdiri dari hak atas kebebasan pribadi pada pasal 17, hak persamaan pasal 26, dan hak kebebasan dari diskriminasi pasal 2 ayat 1. Selanjutnya di sini terkait Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 tentang ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 eh, Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga di sini ada landasan hukum tentang strategi dan kebijakan kesehatan reproduksi remaja nasional yang dari BKKBN. Nah, berikut tersebut adalah hak-hak kesehatan reproduksi. Silahkan teman-teman menyimak video ini dan kemudian teman-teman bisa melakukan resume terhadap video ini. Baik, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.